Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah malam ini kita berjumpa di acara kelas online bersama Ustadz Razik dan Ustadz Yusuf. Ya, Em, menarik sekali karena tema yang kita akan ikuti bersama adalah menjadi konten kreator Islami. Em, Dunia perkontenan sejak munculnya media sosial, ya, terutama dulu awal mula mungkin blog, ya, Facebook, dan sebagainya. Friendster saat saya masih kuliah dan juga yang lain itu membuat orang semakin senang berjejaring dan membuat konten serta mengangkat citra diri atau personal branding sehingga menjadi orang yang berpengaruh atau influencer. Nah, dalam konteks malam hari ini kita akan belajar bersama dua konten kreator hebat kita, masih mahasiswa, umurnya masih 20-an, kalau saya hampir 40, 11 besok saya 40 tahun, tapi karena saya pebisnis ya, saya pembelajar, maka orang bisnis pasti harus belajar setiap hari dan saya akan belajar bersama teman-teman semua dengan konten kreator kita dan juga masih mahasiswa, pernah kuliah di Sudan dan masih melanjutkan kuliah, serta menjadi penulis, dilamar oleh banyak penerbit, termasuk di media juga melamar dua konten kreator hebat kita. Dan Masya Allah, saya ingin mengucapkan selamat datang, ucapan terima kasih karena sama-sama akan belajar kepada semua yang hari ini, ya. Dua sesi hari ini nanti akan dipaparkan bagaimana awal mula Ustadz Rasid dan Ustadz Yusuf itu konten dan akhirnya viral dan memberi dampak positif dari konten-konten mereka, ya, dan juga bagaimana membangun konten serta mempertahankan dan juga bisa terus kreatif menciptakan konten-konten bermutu dan semakin bertambah followersnya dan memberi pengaruh baik bagi kita semua. Ada pepatah bilang 5 orang terdekat kita itu yang membentuk kita. Nah, malam hari ini sudah ada 15 yang bergabung, ya, yang nanti akan terus bertambah. Itu juga akan membentuk kita menjadi orang-orang yang berpengaruh bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Saya ingat ucapan seorang sutradara legendaris Indonesia, Teguh Karya, bahwa guru terbaik adalah dirimu. Artinya adalah kita sebagai manusia wajib selalu belajar, wajib selalu memiliki rasa ingin tahu dan juga memiliki kepekaan untuk selalu melakukan pencerdasan diri, ya, di zaman yang semakin kompetitif, ya, kita juga harus punya kepekaan yang harus dimiliki, terutama berkolaborasi. Dan kami senang sekali bisa berkolaborasi dengan Ustadz Yusuf dan Ustadz Razik. Itu pengantar kami dari penerbit. Sesi pertama ini mereka akan memaparkan bagaimana mulai konten dan caranya. Terus ada istilah-istilah niche atau apa. Tadi saya sudah baca materinya, ya. Dan juga mengapa menjadi konten kreator Islami bukan konten kreator yang lain. Dan kita akan tahu alasan-alasan mereka di balik kesuksesan mereka menjadi konten kreator. Teman-teman, malam ini kami persilakan dua pembicara hebat kita, Ustadz Yusuf dan Ustadz Razik. Saya tanpa perlu mengenalkan, teman-teman sudah tahu, mungkin sudah lama ikut menjadi followersnya dan juga akan mulai konten atau mungkin sudah konten tapi masih bingung bagaimana supaya kontennya menarik. Mari kita ikuti bersama. Terima kasih dan teman-teman, jangan lupa akan setelah Lebaran nanti buku mereka akan terbit dari sesi kelas sebelumnya, yaitu menjadi bahagia tanpa pacaran, ya, menjadi bahagia tanpa pacaran, ya. Terima kasih.
Dan juga mudah-mudahan kami akan membuka kelas-kelas yang lain. Teman-teman juga boleh mengusulkan kelas-kelas kreatif lainnya di penerbit Diomedia. Terima kasih semuanya. Kami persilakan siapa dulu, Ustadz Yusuf atau Ustadz Razik dulu ini? Ustadz Yusuf. Oke, kami persilahkan. Nggak ada suaranya. Oke, maaf. Pertama saya ucapkan terima kasih ya buat penerbit Diomedia. Ini teman-teman kita bersama CEO dan foundernya langsung, yaitu Mas Dio, yang sudah menerbitkan ratusan buku melalui penerbitannya. Dan kita juga di bersama ini sudah kelas kedua bersama dengan penerbit Diomedia. Teman-teman gimana kabarnya? Saya mau ucapkan salam. Nanti boleh hidupkan audionya masing-masing ya untuk menjawab supaya terasa nih Ya, bahwa walaupun kita sedang duduk masing-masing, kita tuh nggak sendirian loh di sini. Kita mau belajar tentang menjadi konten kreator yang Islami itu rame-rame malam hari ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya Allah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung di dalam kelas online ini. Kelasnya insya Allah walaupun hanya 2 pertemuan dalam waktu 3 hari, semoga kita bisa saling sharing banyak ilmu. Merangkum 2 tahun hampir ya perjalanan saya dan Razik Sihab memulai akun Instagram dari nol. Walaupun sekarang mungkin belum sebesar yang lainnya ya, tapi alhamdulillah kita sudah merasakan beberapa manfaatnya gitu. Teman-teman malam hari ini boleh disiapkan catatannya, boleh disiapkan juga cemilan, karena kita nggak terlalu formal kayak kajian ya. Untuk sambil menyimak, insya Allah malam hari ini kita akan ada 6 plus 1 bonus tambahan yang akan kita bahas gitu. Nah, siapa dulu yang bakal nyampein? Saya sama Kak Razik sudah sepakat ketika kita kemarin brainstorming ya. Itu nanti ada memang sesi-sesinya bisa dibilang apa? Kalau orang Indonesia nyebutnya diselang-seling gitu. Jadi ada sesi pembahasan satu dengan saya, dua Kak Razik nanti balik-balik lagi. Kayak gitu ya teman-teman. Insya Allah 7 pembahasan ini 6 dan satu bonus pembahasan akan kita selesaikan malam ini gitu. Untuk selanjutnya besok nanti kalau bisa kita sepakati teman-teman bisa langsung nyoba membuat konten dan di hari ketiga nanti di pertemuan yang kedua kita akan bahas bareng nih tentang konten-konten yang udah teman buat gitu akan kita bedah teman-teman. Oke, sebelumnya gimana kabarnya teman-teman semua di sini? Kak Fida Alhamdulillah Aina, baik. Kak Siti Kamila, Bang Akmal Ridwan, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, Masya Allah. Oke, teman-teman. Pembahasan yang akan kita mulai di awal ini mengenai berkaitan dengan judul, saya izin membagikan layar ya. Oke, judul kita adalah menjadi konten kreator Islam. Nah, kenapa sih ada kata Islami di situ? Kenapa nggak cukup dengan menjadi konten kreator aja? Gitu. Ini sebenarnya juga berangkat dari value yang kami pegang bahwa kami ini selain mengonten kita juga akan dalam tanda kutip mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Orang ulama pernah mengatakan dari Mesir, nahnu du'a qabla kulli syai. Kita ini sebenarnya adalah dai sebelum menjadi segala sesuatu profesi kita, gitu ya. Jadi ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pembisnis, ada yang menjadi pegawai, semua itu sebenarnya adalah profesi kedua kita. Profesi pertama kita adalah dai menjadi penerima agamanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi menjadi konten kreator juga ini sebenarnya menjadi jalan kita untuk mendakwahkan nilai-nilai Islam. Teman-teman, di pembahasan yang pertama ini sebentar ini maaf tidak bisa.
Oke, teman-teman. Nah, ini di pembahasan yang pertama ya. Konten kreator Islami itu seperti apa sih? Seenggaknya di sini saya mencatat 3 poin ya. Poin yang pertama adalah tidak harus to the point bahas agama. Jadi yang saya maksud di sini menjadi konten kreator Islam itu bukan berarti pembahasan kita terbatas pada misalnya saya dan Kak Razik sekarang sementara pembahasan kontennya adalah bagaimana mengelola cinta dengan caranya dari sudut pandang Islam. Bagaimana bahagia masa muda tanpa terjerat dengan pacaran, gitu ya. Tidak harus to the point kayak kita. Gitu. Tapi bisa juga misal teman-teman menjadi content creator dalam hal style baju, misalnya. Atau content creator reviewer cafe, atau content creator apa lagi sekarang yang banyak. Yang umum lah, content creator yang ngebahas tentang game, tentang apapun itu ya, tentang membaca, tentang literasi. Jadi tidak harus to the point bahas agama. Gitu. Tapi di dalam kegiatan kita berkonten kreator itu, kita setidaknya melakukan 2 poin nih yang di bawahnya. Ya. Yang pertama, menyematkan prinsip Islam di dalam konten. Contohnya gimana teman-teman menyematkan prinsip Islam itu kayak ambil contohnya kita menjadi konten kreator dalam bidang fashion ya. Kita nggak mungkin kita lagi pakai baju terus kita malah bicara tentang dalil, bicara tentang ini itu poin-poin agama yang kayak ustadz-ustadz ya. Tapi kita main smooth aja, main yang tidak secara langsung to the point kita bahas tentang agama. Menyematkan prinsipnya apa ketika kita jadi konten kreator dalam bidang fashion misalnya. Kita tidak memakai pakaian yang membuka aurat misalnya. Untuk yang laki-laki diperhatikan misalnya selama konten itu nggak pakai celana di atas lutut. Untuk yang perempuan menutup seluruh auratnya gitu. Jadi bisa menampilkan bahwa dengan pakaian yang tidak menutup aurat pun bisa stylish. Itu contohnya. Misal saya juga pernah berpikir ya, kalau misalnya ada konten konten kreator yang dia itu ngebahas tentang ini, nge-review kafe-kafe misalnya yang ada di sekitar kampus. Misalnya kita mahasiswa. Ini pun belum ada ya sebenarnya konten kreator yang nge-review kafe. Itu saya pernah berpikir gini, alangkah menariknya ketika kita lagi konten, ya kan, ngebahas kafe, suatu kafe, tiba-tiba kita baru datang di kafe itu azan nih. Nah, terus kita kayak menyebarkan satu budaya baru yang mungkin ekstrim, misalnya kita datang ke apanya bartendernya kita bilang, Kak, kopi yang di meja itu jangan diambil dulu ya. Saya mau ke masjid dulu nanti balik lagi. Nah, misalnya hal itu kita masukkan di dalam konten kita gitu. Tanpa kita harus dakwah, kenapa saya ke masjid? Karena azan. Karena di dalam Islam gini 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 gini. Tanpa kita menceramahi seperti itu di konten kita, tapi dengan kita uh, ngeliatin di video kita pergi ke masjid dulu baru balik lagi kafenya, itu orang bakal wah ternyata nggak terlalu aneh ya ketika di kafe azan terus pergi sholat dulu balik lagi misalnya kayak gitu. Hal-hal yang tipis-tipis nanti teman-teman bisa 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 apa ya bisa dikembangkan, artinya menyematkan prinsip Islam di dalam kontennya secara tidak langsung ya, seperti itu. Dan yang kedua ya yang paling bawah ini, untuk menjadi konten kreator Islami salah satu yang paling penting adalah tidak melakukan atau mempromosikan sesuatu yang bertentangan dengan nilai Islam. Ini teman-teman menjadi ujian ya sekarang. Karena kalau kita lihat konten-konten kreator itu banyak yang dikasih tawaran iklan yang nilainya besar itu dari sesuatu yang dalam syariat bisa dibilang berbahaya. Ada yang judi online, ada yang minuman keras ya. Kalau lihat beberapa konten terutama di YouTube atau artis-artis itu sekarang udah mulai kerja sama brandnya sama minuman keras kayak gitu. Nah, menjadi konten kreator Islami artinya kita tidak menerima iklan-iklan seperti itu walaupun nilainya besar, walaupun secara kasat mata kayaknya mudah
iklan-iklan judi online itu yang ditawarin para content creator itu cuma menyematkan di bawah captionnya dikit. Mau cairin duit, atau mau memperbanyak uang, coba taruh di slot ini, taruh di slot 88 dan lain sebagainya. Gitu. Nah, dua hal ini atau tiga hal ini yang menjadikan kita sebagai konten kreator Islami. Ya, yang harus digarisbawahi adalah tidak harus pembahasannya adalah pembahasan agama, tapi di dalam konten-konten kita menyematkan sebisa mungkin prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai Islam itu sendiri. Itu sih teman-teman yang saya ingin sampaikan tentang menjadi konten kreator Islami. Gitu kurang lebih. Nanti kalau ada pertanyaan boleh dicatat dulu. Selanjutnya materi kita adalah tentang membangun kepercayaan diri untuk konten yang akan disampaikan oleh Kak Razik Sihab. Oke. Boleh digantian layarnya? Dipatiin dulu sih. Oh ya. Oke. Udah kelihatan ya teman-teman ya layarnya. Ya, Kak. Oke, langsung lanjut materinya. Sebelum aku jelasin lebih banyak, aku mau sebelumnya aku mau salam dulu ke teman-teman. Aku belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Razik. Oke, langsung lanjut materinya lagi biar nggak memangkas waktu, biar nggak menghabiskan waktu. Eh, Kenapa sih kita harus ngonten? Mungkin ada teman-teman di sini yang sudah terjun ke dunia kontennya, atau ada teman-teman yang di sini yang barusan mau nyoba, dia belum mulai, tapi udah ada rasa pingin pingin nyoba untuk memulai ngonten. Dan mungkin bagi orang yang dia sudah mulai ngonten, mungkin dia sudah punya alasan tersendiri kenapa sih dia ngonten. Tapi mungkin bagi orang-orang yang belum mau ngonten, yang belum kepikiran dia mau ngonten apa, dan dia masih ragu-ragu, mungkin di sini aku bisa ngasih sedikit jawaban kenapa sih kita harus ngonten. Yang pertama, kenapa kita harus ngonten? Karena banyaknya pengguna sosial media di Indonesia. Kalau aku tadi lihat, angka pengguna sosial media di Indonesia sekarang menyentuh angka 176 juta, yang berarti 78% dari masyarakat Indonesia. Sebanyak itu orang-orang pakai sosial media, dan rata-rata penggunaan orang setiap harinya mayoritas di 3 jam sampai 4 jam dalam sehari yang menggunakan sosial media. Ya berarti kan kalau misalkan kita lihat, kebanyakan orang Indonesia saat ini, mereka lebih banyak menggunakan banyak dalam porsi kesehariannya itu menghabiskan waktunya di sosial media. Maka kalau saya sempat ingat perkataan Ustaz Abdul Somad itu, orang-orang yang dakwah di masjid itu bagus, tapi ada pasar yang jauh lebih besar lagi. Kalau orang-orang di masjid mungkin mereka memang sudah terpanggil untuk mendapatkan hidayah. Mereka sudah punya kesadaran untuk mempelajari ilmu agama. Mereka sudah punya kesadaran untuk beribadah. Tapi bagi orang-orang lain yang mereka belum tersentuh itu, nah itu bisa kita sentuh lewat pendekatan melalui sosial media. Karena banyaknya orang di sosial media, banyaknya orang yang sibuk scroll-scroll, apalagi sekarang kan konten-konten itu banyak banget yang bisa dibilang konten negatif, banyak banget konten yang tidak edukatif, banyak banget konten yang secara tidak langsung atau langsung itu menjerumuskan kita kepada hal-hal yang berbau maksiat. Maka memang karena banyaknya pasar di sosial media ini, banyaknya orang yang berselancar di sosial media, alangkah baiknya kita sebagai muslim yang sadar, kita sebagai muslim. Kalau kata Kak Yusuf tadi, beliau mengutip perkataan dari ulama Mesir, nahnu du'at qabla kulli syai', ya kita harus berdakwah di sosial media ini. Kita harus menyebarkan kebaikan, kita harus
mengajak orang-orang itu berubah menjadi lebih baik lagi. Kita bisa lebih mendulang banyak pahala lewat sosial media. Itu tujuan pertamanya. Yang kedua, meningkatkan brand awareness dan traffic secara gratis. Ini masuk ke pembahasan ekonomi sedikit nggak apa-apa ya. Kalau misalkan dulu, orang-orang zaman dulu, ketika dia mau mempromosikan sesuatu, ketika dia mau mengiklankan, ketika dia mau viral, dia harus membayar sekian banyak uang, entah itu ke koran, entah itu ke baliho, entah itu ke TV-TV, lewat iklan di TV, itu untuk memasarkan produk mereka. Tapi kalau kita sudah menjadi influencer, kalau kita sudah menjadi content creator yang berhasil, yang sudah mempunyai banyak follower misalkan, ketika kita ingin mengiklankan sesuatu, ketika kita ingin membuat sesuatu, misal kalau misalkan konteksnya lebih islami, ketika kita mau buat kajian, ketika kita ingin mengiklankan sebuah buku, itu kita nggak perlu bayar mahal-mahal lagi seperti orang zaman dahulu. Nggak perlu kita bayar ke koran, nggak perlu kita bayar ke uh, spanduk, nggak perlu kita bayar ke tempat-tempat yang bisa memasarkan itu. Dengan penggunaan sosial media kita sendiri, dengan cuma bermodalkan istiqomah kita dalam konten, kita bisa menjual atau memasarkan produk kita jauh lebih besar. Terus yang ketiga, semua yang Anda lihat adalah konten. Coba teman-teman buka YouTube, buka TikTok, buka Facebook, buka Instagram. Semua yang pertama kali yang teman-teman lihat itu adalah konten. Buka YouTube, konten. Buka Instagram, konten. Jadi kita sebagai Muslim yang tadi sudah saya bilang, bahwasannya banyak banget konten-konten di sosial media yang kurang edukatif, kurang mendidik, bahkan justru menjerumuskan kita ke dalam maksiat, maka seharusnya kita mulai sadar bahwasannya kemaksiatan-kemaksiatan itu harus juga kita lawan dengan hal yang membuat para penonton kita itu terarah kepada kebaikan. Gitu. Terus saya ingin menjelaskan sedikit spirit konten Fisabilillah ala saya. Dulu saya ketika awal-awal ngonten juga sedikit terpacu semangatnya ketika saya melihat ayat ini. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Jadi maksudnya ketika tidak ada perkataan yang lebih baik di sisi Allah, kecuali seruan kita mengajak orang kepada kebaikan. Jadi memang tulisan yang kita buat, konten yang kita bagikan, komentar yang kita tulis, konten-konten yang kita share kepada siapapun itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga bernilai suatu perkataan. Maka ketika kita menge-share kebaikan, ketika kita menyebarkan kebaikan, walaupun itu cuma sekedar lewat tulisan, maka itu insya Allah dinilai oleh Allah sebagai sebaik-baik perkataan. Sebaik-baik perkataan kepada manusia, yaitu mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mungkin ketika teman-teman mau mulai ngonten, ada teman-teman sebagian yang ngerasa insecure. Ada teman-teman yang ngerasa, aku belum baik, ilmuku belum banyak, aku masih banyak dosa gitu. Mungkin ada yang merasa seperti itu, dan saya pun juga merasa seperti itu. Saya juga ngerasa saya belum sempurna, saya belum benar-benar, saya bukan orang yang suci gitu. Tapi kalau misalkan semua orang berprinsip seperti itu, nggak ada orang yang mau berdakwah, nggak ada orang yang mau menyebarkan kebaikan. Maka kata Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah diriku walau satu ayat. Dan kita nggak perlu minder sama teman-teman kita yang kalau misalkan ngeliat kita ngonten, mereka bilangnya, cie ngonten, cie. Nah, sekarang konten-kontennya udah islami banget ya. Terus tulisan-tulisannya, jangan pacaran,
ngajak orang sholat segala macam. Kita jangan sampai patah semangat seperti itu, karena tujuan kita konten tadi, kita benar-benar mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengharap Allah itu ridho dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita lakukan di sosial media. Karena mau nggak mau, sosial media pasti akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dulu saya juga ketika saya mau mulai konten, sebenarnya saya di situ agak insecure, bukan insecure, tapi agak malu sebenarnya sama teman-teman sekitar saya. Ini sedikit cerita aja ya. Karena dulu di Sudan, kondisi lingkungan circle pertemanan saya itu adalah orang-orang yang bisa dibilang anak-anak kajian, yang setiap harinya buka kitab, setiap harinya menghafal Quran, setiap harinya menghafal hadis, ketemu syekh. Dan saya juga termasuk di di lingkaran orang-orang itu. Jadi ketika saya ngonten tentang cinta, ketika saya ngomong tentang perasaan, itu ada aja komen-komen yang dari teman-teman saya yang cie sekarang nulisnya tentang cita-citaan ya gitu. Agak sedikit kayak dapat ejekan lah gitu. Karena apa? Karena bagi teman-teman saya, hal-hal yang berbau perasaan itu udah lewat banget sama mereka. Tapi saya mikir lagi, karena memang tujuan target saya untuk mendakwahkan orang-orang di luar sana yang butuh dengan tulisan-tulisan seperti ini, ya udah Bismillah, nggak perlu dengerin kanan kiri, perbaiki niat, memang karena Allah ingin menyampaikan agama ini, ya udah Bismillah. Jadi akhirnya karena udah memperbaiki mindset seperti itu, nggak peduli sama orang lain, yang penting kita berkembang, yang penting kita menyampaikan kebaikan, ya udah Bismillah, akhirnya keterusan. Dan perasaan-perasaan malu, perasaan-perasaan takut dinilai teman sekarang udah hilang sih, alhamdulillah. Nggak enakan sama teman udah hilang. Nah, terus setelah teman-teman sudah tahu, maksudnya sudah memiliki niat yang kuat, setelah teman-teman tahu nggak untuk apa kita ngonten, tujuan konten itu apa, di sini mungkin kita baru bisa masuk menentukan niche yang tepat untuk teman-teman. Apa itu niche? Aku tadi sempat cari di Wikipedia. Menurut Wikipedia, niche artinya adalah ceruk pasar. Banyak juga yang mengenal niche sebagai topik atau target pasar tertentu yang ingin kamu tuju. Maksudnya niche itu apa? Jadi bahasa mudahnya niche itu adalah target pasar kita. Ketika kita ingin menjadi konten kreator, ketika kita ingin menuangkan konten, ketika kita ingin membuat suatu konten, kita harus menentukan target pasar kita dulu. Kita ini targetnya mau siapa? Anak muda kah? Orang tua kah? Anak remaja kah? Kita harus tentukan itu. Usianya dari berapa? Misal kalau kayak aku nih, audiensku, targetku adalah anak remaja, usia dari 18 tahun sampai 24. Dia lagi sekolah, dia lagi masa pubertas, dia lagi maraknya kasus-kasus percintaan yang ada di kehidupan dia. Nah, itu target dari niche-ku. Maksudnya target pasarku seperti itu. Kenapa sih kita harus membuat niche? Kenapa sih kita harus mengkonsep niche kita itu seperti apa? Kenapa kita harus membuat target pasar kita? Yang pertama, biar kita lebih mudah dikenal. Yang kedua, lebih mudah menghasilkan cuan. Lagi-lagi kita bersinggungan sedikit tentang cuan ya. Yang ketiga, lebih memudahkan kamu untuk membangun fans yang loyal. Kita langsung baca. Sebagai contoh, jika kita bilang, siapa konten kreator cinta Islami yang kamu tahu, yang kamu kenal, mungkin di benak kamu sudah muncul berapa nama, bukan? Mungkin entah itu Yusuf Abdullah, mungkin itu Rizka Mungkin kita Naila, semua. mungkin juga aku gitu. Karena BTW kami bertiga dari Sudan ngambil niche-nya yang sama. Terus, nah itulah manfaat jika kamu sudah menentukan niche dan konsisten di satu niche tersebut. Jadi biar
ketika orang-orang itu ngebahas suatu, misalkan ada dua orang lagi ngobrol, terus satu orang ini nanya, kamu ada nggak sih rekomendasi tentang akun Instagram konten kreator yang dia ngebahas soal cinta? Karena aku membahasnya soal cinta terus, akhirnya teman ini bakal ngerekomendasiin, oh ini ada Kak Razik, dia ahli tentang cinta. Gitu. Kenapa kita harus menentukan niche itu? Biar kita lebih profesional, biar kita lebih, kalau misalkan bahasa dokternya itu bisa dibilang lebih spesialis. Ketika kita sudah spesialis membahas satu topik tertentu, maka secara tidak langsung orang-orang itu akan terus nunggu konten kita. Orang itu akan ngikutin kita, orang itu akan antusias ketika melihat konten-konten kita karena kita pembahasannya fokus di satu tema. Recording in progress. Lalu gimana sih cara nentuin niche itu? Bukan cara nentuin ya, maksudnya niche itu adalah target. Mungkin teman-teman ada yang mikir, oke, aku udah gambar targetku seperti apa. Mungkin ada yang bilang, aku mau target tuh, aku mau ngonten sebagai targetku adalah orang-orang yang ingin hijrah gitu. Orang-orang yang dia punya niatan untuk hijrah. Itu benar nggak niche-nya? Itu benar nggak target pasarnya? Benar, itu benar, tapi kurang tepat. Karena kalau cuma sekedar hijrah, itu temanya masih terlalu besar, temanya masih terlalu umum banget, general banget. Dan untuk membuat niche atau target pasar, kita sebisa mungkin harus bikin niche yang mikro atau paling spesifik. Misalkan kayak aku, target niche aku adalah anak muda, dia anaknya targetku adalah anak muda yang mau hijrahnya dari yang aslinya pacaran menuju top pacaran. Atau tema mikro yang lainnya seperti dia hijrah, tapi hijrahnya dari yang nggak mau sholat jadi rajin sholat. Atau dia hijrah, tapi dari yang nggak bisa baca Al-Quran sampai dia pasti baca Al-Quran. Pasti teman-teman tahu lah ya, akun-akun yang seperti itu, yang mengajarkan bantu kamu baca Al-Quran agar fasih. Kan ada yang kayak gitu. Itu tema niche-nya sudah mikro, sudah spesifik. Terus ada juga hijrah dari yang aslinya nggak paham fikih, jadi paham fikih wanita. Ada yang hijrah dari dia tidak produktif, mageran, jadi produktif. Gitu. Jadi memang untuk menentukan niche ini, kita harus cari benar-benar niche yang spesifik. Misalkan, kalau misalkan teman-teman tertarik dengan dunia fashion gitu. Jangan cuma sekedar dunia fashion doang, tapi harus lebih dikerucutkan lagi. Fashion untuk wibu kah? Fashion untuk anak kuliah kah? Fashion, kalau yang perempuan mungkin fashion untuk ukti-ukti kampus kah? Itu udah mikro itu udah spesifik. Nah, jadi yang bakal diminati sama audiens adalah ketika kita membangun akun dengan niche atau pasar, menentukan pasarnya secara spesifik. Lalu niche apa yang cocok dengan saya? Ini aku kasih tahu. Bagaimana sih kita untuk menentukan niche kita? Kita bisa mulai dari 3 hal. Kita bisa mulai dari apa yang kamu sukai. Misal, kamu suka desain, kamu suka fashion misal, atau kamu suka atau kalau misalkan yang Islamnya mungkin kamu suka belajar fikih misal gitu. Ya udah, kita mulai konten dengan tema tersebut. Kenapa sih harus mulai dari tema yang disukai? Kenapa sih harus mulai dari sesuatu hal yang kita sukai? Biar perjalanannya itu longless, biar istiqomah.
Karena ketika kita ngonten dengan hal yang tidak kita sukai, oke lah, sehari 2 hari bisa, seminggu bisa, tapi sebulan bisa nggak? Aku yakin, bukan aku yakin, tapi aku eh, pikir kayaknya nggak bisa deh sampai terus-terusan konsisten konten dalam waktu sebulan lebih ketika memang tema yang diangkat atau niche yang kita pilih itu tidak passion sama kita, yang tidak kita sukai. Itu bakalan berat. Terus setelah kita tahu apa yang kita sukai, kita bisa uh, mulai konten itu menentukan niche-nya sesuai pengalaman kita, sesuai apa yang pernah kita alami. Misal ada teman-teman yang pernah belajar di luar negeri, atau yang lagi belajar di luar negeri, itu kan uh, suatu pengalaman yang nggak semua orang miliki, dan itu bisa dijadikan konten. Misalnya kontennya berbagi pengetahuan atau informasi beasiswa seputar kuliah di Mesir gitu. Nah, itu kan bisa juga dijadikan konten. Itu kan spesifik juga dia. Terus setelah uh, setelah kita mengetahui apa yang kita suka, terus juga kita uh, punya pengalaman di hal apa, terus kita juga harus tahu apa tujuan kita konten tersebut. Karena konten itu adalah edukasi. Kita mengedukasi manusia, kita bukan mengedukasi benda mati. Jadi kita memang tujuan kita konten harus menjadikan seseorang from zero to hero. Dari yang dia nol, dari yang dia nggak tahu pengetahuan tentang hal itu, jadi pinter, jadi pro. Jadi kalau misalkan kayak aku nih, apa tujuan kamu konten? Kalau misalkan ada yang nanya ke aku, maka aku akan jawab, tujuanku konten adalah membuat orang yang tadinya pacaran, orang yang tadinya nggak mengerti bahwasannya zina itu haram, menjadi mengerti, meninggalkan kemaksiatan tersebut, dan dia tobat. Itu adalah goalsku. Dari orang yang pelaku maksiat hingga dia mampu bertobat. Seperti itu. Kalau misalkan kamu milih tema mengajarkan fikih wanita, fikih haid gitu, ya tujuannya adalah menjadikan wanita yang tadi dia tidak paham tentang haid, tentang darah, tentang fikih wanita, menjadi seorang wanita yang paham tentang fikih wanita. Bisa seperti itu ya. Jadi memang kita harus menentukan tujuan akun kita itu dibangun untuk apa. Kita harus punya goals itu. Biar nanti ketika kita sudah mempunyai tujuan, kita sudah mempunyai niche-nya, kita akan lebih bisa untuk memetakan konten-konten apa nanti yang bakal dibagikan di konten tersebut. Ini lanjut, Ani suka? Sudah. Sudah Iya. materinya. Sudah materi. Lanjut ke trik membuat bio. Itu nanti saya yang sampaikan. Oke, teman-teman, Masya Allah ya. Kita udah 3 pembahasan. Tadi pertama saya membahas tentang konten kreator Islami dari sudut pandang setidaknya saya dengan Kak Razik Sihab. Terus Kak Razik juga tadi udah membahas tentang kenapa sih kita harus konten. Dan yang ketiga tadi itu yang tentang needs, itu yang ketiga. Ini kalau teman-teman ada yang mau ngambil jurusan bahasa Inggris, oh Kak Razik lagi belajar bahasa Inggris ya. Jadi kalau saya nyebutnya agak salah, mohon dikoreksi. Needs, benar needs. Ya enggak needs. Oke, teman-teman, yang selanjutnya ini bayangkan kalian itu udah mulai konten ya, udah mulai menjadi seorang konten kreator, maka pembahasan selanjutnya ini adalah sesuatu yang menentukan apakah orang lain bakal memfollow akun kalian atau enggak. Yang akan kita bahas adalah trik trik bio untuk mengundang followers. Oke, teman-teman di sini silahkan perhatikan atau bayangkan ya bio yang sekarang tertera di Instagramnya masing-masing bentuknya seperti apa. Nah, trik bio pengundang followers ini kenapa harus kita bahas? Karena ada
akun-akun yang memposting misalnya reels atau tulisan yang tiba-tiba FYP atau viral, tapi kok angka followersnya tidak bertambah. Misalnya sampai 7 juta, 10 juta, tapi akunnya tetap 900, 800 misalnya. Teman-teman pernah memperhatikan akun yang seperti itu? Itu karena bio-nya belum bio seorang content creator. Nih aku kasih em, kata inti di awalnya, itu poin inti adalah harus beda bio akun biasa dengan bio akun content creator gitu. Sekarang silahkan cek nanti ke bionya masing-masing ya. Itu apakah masih bio akun biasa atau bio content creator. Teman-teman, bio itu yang ada di sini ya. Ini dia bio. Nah, teman-teman kalau mau tahu detailnya bio adalah kurang lebih dari sini ya, yang aku lihatkan di sini. Dari nama ID-nya M Yusuflah, foto profil, terus nama akunnya Muhammad Yusuf Abdullah atau nama pengguna. Terus di sini ada, kalau akun kita sudah jadi akun bisnis, itu ada di sini saya tulis kreator digital. Terus selanjutnya adalah kata-kata yang sebenarnya tidak ada aturan bakunya, tapi orang-orang yang sudah memperdalam konten kreator ya, itu dia membuat rumus-rumus tentang apa yang diisi nih di bio ini, di bagian yang kosong yang bisa kita tulis gitu. Oke, kita kembali ke halamannya. Nah, teman-teman kalau mau perhatikan antara dua tampilan ini yang di bagian kiri layar ada akun biasa saya. Sebenarnya ini bukan akun biasa juga sih. Akun yang dulu saya gunakan untuk konten awalnya. Konten yang masih tanpa aturan yang jelas gitu. Dan yang di bagian kanan Abdullah Yusuf MN ini adalah akun yang saya gunakan untuk sekarang konten gitu. Kalau teman-teman perhatikan antara yang kiri dan kanan, di situ ada terlihat ini ya, terlihat perbedaan gitu ya. Teman-teman kalau ketemu dua akun ini, misal kira-kira mana akun yang menurut kalian kayak, oh ini kayaknya perlu di follow nih akunnya gitu. Ketika melihat kontennya yang viral misalnya. Saya rasa pasti akun yang di bagian kanan ini, Abdullah Yusuf ini akan lebih meyakinkan gitu. Ini ada lagi contoh tampilan akun yang biasa juga. Nah, ini contoh tampilan akun biasa. Jadi ini bukan soal tampilan akun biasa itu salah, terus yang konten kreator benar, bukan ya. Tapi sekarang Instagram juga tuh memisahkan antara pengguna dengan konten kreator. Gitu. Konten kreator tuh diberikan juga fitur-fitur yang lebih daripada pengguna biasa. Misal contohnya bisa buat ini itulah ya. Kalau dulu tuh kalau udah 10.000 bisa swipe up. Kalau dulu pengikutnya udah 10.000, kalau sekarang semuanya sudah bisa, udah dihilangkan. Nah teman-teman, ini adalah contoh tampilan akun biasa. Postingannya cuma satu, atau anak zaman sekarang banyak banget yang postingannya 0. Gitu. Terus kalau pengikut dan mengikuti nggak perlu terlalu diperhatikan, tapi yang harus diperhatikan di sini, yang saya besarin ini. Nah, di sini apa yang dia tulis di sini itu menunjukkan bahwa akunnya itu cuma akun dia pakai untuk main IG doang atau dia mengonten gitu. Teman-teman, kalau akun yang biasa dia bakal cuma nulis-nulis apa yang dia suka aja dan itu nggak salah sama sekali. Jadi salah ketika kamu adalah konten kreator tapi kamu tidak memperhatikan gitu. Oke, sekarang kita langsung ke teknisnya ya. Cara membuat bio yang powerful untuk membuat orang follow akun kita. Fokus ke bagian yang kanan, teman-teman, di akun yang Abdullah Yusuf ini. Ini pertama kita tentukan namanya dulu, nama akunnya. Ini saya kasih nama akunnya adalah Abdullah Yusuf .mn. Sebenarnya saya suka untuk konten itu nama ini. Tapi nama yang M Yusuf lah ini sudah saya gunakan di akun yang lama. Jadi di sini saya buat nama lain yang sebenarnya masih kurang suka juga sampai sekarang, tapi ternyata alhamdulillah akunnya berkembang gitu. Nama ini teman-teman sebenarnya bisa bebas aja, bisa apa aja. Bahkan bisa nama itu langsung digunakan untuk
konten yang kita bicarakan. Misalnya namanya bukan nama kita sendiri, tapi misalnya namanya adalah jago bicara misalnya. Berarti kan orang udah ngeliat tuh, oh nama akunnya jago bicara, pasti yang dibahas tentang public speaking. Misalnya. Kriteria untuk membuat nama tuh intinya adalah jangan yang susah dicari, jangan yang susah diingat. Misalnya dia hurufnya huruf konsonan semua. X, Y, Z 1 2 3 5 7 8 misalnya. Atau XN ML gitu-gitulah pokoknya. Kan banyak tuh sekarang akun yang gitu-gitu kan. Ya, gitu lah. Nah, itu pasti akun yang susah untuk dicari, susah untuk diingat. Tapi kalau akunnya misalnya Abdullah, oh nanti pas dia kemarin tuh Abdullah siapa ya? Dia tulis, oh ini nih foto profilnya ketemu. Jadi mudah. Yang pertama diperhatikan adalah membuat namanya gitu. Ini yang ikut-ikut misalnya nih, Akmal Ridwan. Oh itu udah sangat bisa tuh untuk menjadi nama akun gitu, nggak perlu dicari yang gimana-gimana. Terus yang kedua teman-teman adalah foto profil, gitu ya. Foto profil usahakan foto profilnya itu yang apa ya mudah diingat orang, terus juga berkesan membekas, gitu. Ini di akun yang ini saya sengaja bukan foto yang memperlihatkan wajah dari depan dan full gitu ya, karena akun yang saya gunakan di sini adalah akun untuk menulis. Saya waktu itu memperhatikan para penulis itu banyak yang tidak memperlihatkan orangnya bahkan. Kayak misalnya sampai sekarang Alfi Syahrin, Ardi Muhammad itu nggak ngasih tahu dia tuh yang mana orangnya. Kayak misalnya juga Alfi Al-Ghazi kalau teman-teman tahu, itu juga jarang memposting tentang dirinya. Itu juga yang jadi pertimbangan saya untuk memberikan foto yang tampak samping gitu. Tapi nggak ada salahnya juga kalau dari tampak depan, kalau memang ganteng kayak Kak Razik Sihab foto profilnya. Nah itu yang kedua ya, foto profil harus diperhatikan. Jangan foto profil yang foto asal-asalan, misalnya foto kayak gini. Jadi foto profil, ya kan ini kelihatan banget, bukan nggak proper gitu ya, bukan bukan foto profil untuk akun konten kreator gitu ya. Itu yang kedua adalah foto profil. Selanjutnya yang di bawah nama pengguna. Nah, di sini teman-teman bisa sematkan nama panggilannya aja. Misalnya ada yang nama panggilannya di sini Farhan, tulis di sini Farhan gitu. Ada yang dipanggilnya Nia, tulis di sini Nia. Nah, salah satu triknya kasih strip berdiri gini, terus tuliskan di situ apa ya? Image atau branding yang ingin kalian buat tentang kalian. Gitu. Misalnya kalau ini saya tulis di sini petuah cinta Islami, gitu kan. Jadi udah menggambarkan, oh akun ini ngebahas tentang kata-kata tentang cinta dari sudut pandang Islam. Dan juga nanti kalau orang lagi searching, nulis kata cinta, nulis kata Islam, itu bakal langsung keluar, langsung mudah muncul di atas, gitu. Jadi bisa bisa ditulis hal-hal yang lain gitu. Apa contohnya? Kak Razik di sini ada tulisannya nggak akunnya? Ada, kalau aku motivasi hijrah Islami. Ah ya, motivasi hijrah Islami. Jadi ketika orang nulis kata motivasi keluar, ketika nulis orang hijrah keluar, Islami juga keluar, itu membantu. Teman-teman nanti sesuaikan dengan pilihan konten yang akan kalian bahas, gitu ya teman-teman. Ini selanjutnya di bawah kita skip karena ini dari akun thread ya. Selanjutnya teman-teman di sini yang saya tulis penulis, itu kan ketika akunnya sudah dibuat eh, akun apanya maaf akun profesional ya teman-teman itu kan bisa kita pilih. Nah teman-teman kalau belum pede ditulis sebagai penulis atau diisi sebagai pengusaha tokoh publik gitu ya, tulis aja dulu, bisa dipilih yang jadi kreator digital gitu, kayak di sini kalau nggak salah kreator digital itu jati dirinya. Selanjutnya teman-teman, ini yang bintang itu adalah apa sih yang kita tawarkan di akun kita gitu. Jadi salah satu triknya adalah kata bantu kamu. Nah, jadi bantu kamu apa nih? Kalau saya bantu kamu kelola cinta dengan caranya. Kalau Kak Razik bantu kamu apa Kak? Bantu kamu. Kalau aku bantu anak muda bahagia tanpa pacaran sesuai syariat Islam.
Nah, tuh bisa gitu. Jadi langsung memperlihatkan, oh, akun ini akan ngebantu kita dalam hal ini gitu. Misalnya ada juga akun yang tentang tajwid, bantu kamu memperbaiki bacaan Al-Quran gitu misalnya. Bantu kamu nyari cuan lewat sosial media. Gitu pokoknya bisa dicari nanti sesuaikan dengan pilihan konten yang kalian akan pilih di akun kalian. Nah, selanjutnya di sini kalau saya kebetulan karena mau nerbitin buku, jadi saya tambahkan di sini coming soon, Jatuh Cinta Lalu Harus Apa. Ini judul buku yang bakal saya terbitkan. Teman-teman, sebenarnya di kolom yang ini itu adalah untuk memperkuat lagi kenapa orang harus memfollow akun kita gitu. Kita memperlihatkan nilai yang kita punya. Kalau saya di sini nilainya adalah, oh, ini yang nulis di akun ini nih udah mau buat buku toh, gitu. Jadi kan udah agak next level gitu. Nah, teman-teman bisa ditulis di sini. Misal kalau teman-teman kontennya adalah konten ini tutorial tutorial video gitu ya. Tutorial buat video CapCut apa gitu. Bisa tulis di sini pernah ikut lomba apa, terus juara satu lomba desain CapCut seprovinsi misalnya. Di situ bisa ditulis kayak gitu. Terus di bawahnya ini saya tulis bisnis, terus nomor admin, yang mana sebenarnya adminnya itu saya sendiri juga yang pegang. Nomor lain ya. Ini saya tulis di sini juga baru kemarin karena saya rasa udah perlu dicantumkan untuk lebih membuat akunnya terlihat profesional. Kalau di awal-awal nggak harus ditulis ini nggak apa-apa juga kok. Tuh. Yang selanjutnya di bagian bawah itu saya sematkan kelas online ya di sini. Nah, ini kebetulan karena kita lagi ada kelas online, ini Google Form-nya juga Google Form acara kita pada malam hari ini. Sebenarnya bisa diisi dengan apa? Dengan Linktree. Teman-teman coba nanti cari tahu tentang Linktree. Linktree itu kumpulan link dari akun-akun atau dari link-link yang kita punya gitu. Nanti bisa ditulis lebih kenal lagi ya di kelas online ini diganti dengan lebih kenal lagi, terus di bawahnya linknya Linktree. Di dalam Linktree itu teman-teman bisa kasih misalnya akun teman-teman yang lain, terus juga channel Telegram, ditambah lagi dengan karya yang pernah kalian buat atau buku atau apapun yang sedang kalian jual gitu. Jadi bisa ditaruh di situ di linknya itu. Dan yang terakhir teman-teman, ini yang perlu diperhatikan di bio adalah sorotan. Nah, sorotannya dibuat sebisa mungkin rapi. Bagus lagi kalau teman-teman misalnya sorotannya nih dari yang sini ke samping-sampingnya itu satu tema, misalnya hitam semua ada gambar apanya kayak gitu atau warnanya warna apa gitu. Ini kalau saya pasangnya foto estetik gitu ya. Beda dengan ini kan, kalau akun biasa terserah aja, nggak dikasih sampul biasanya di dalam sorotannya tuh. Nah, jadi teman-teman coba ya besok saya mau lihat akun kalian kalian rubah gimana bionya gitu. Kurang lebih kayak gini pedomannya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh chat aja, teman-teman. Ini kurang lebih untuk cara membuat eh, bio yang mengundang followers gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman kita ke pembahasan yang kelima. Oke, sudah hampir sejam ya pembahasan kita ya. Nah, ini sekarang action untuk membuat konten. Gitu. Saya tulis di sini membuat konten ala Razik dan Yusuf. Karena kita sama-sama tahu kalau sekarang tuh konten di Instagram tuh sangat beragam. Bahkan Instagram itu udah mulai kayak TikTok ya, udah mendominasi video. Kalau dulu tuh kan lebih ke foto Instagram tuh, terus ke tulisan-tulisan. Sekarang udah banyak video gitu. Maka yang kami share di sini yang kami share di sini adalah yang sesuai dengan pengalaman kami dalam membangun akun ini kurang lebih 2 tahun gitu. Jadi modelnya ya model konten yang akan saya jelaskan adalah konten yang kami buat yaitu konten tulisan. Ya banyaknya kita buat konten tulisan yang ada beberapa slide gitu. Nah, teman-teman, pertama dalam membuat konten itu adalah mencatat ide. Sangat penting ini. Jadi, teman-teman harus punya aplikasi untuk mencatat setidaknya. Kalau di HP-HP beberapa HP itu kayak di tempat saya ini ada
aplikasi Note kan, itu saya kalau punya ide apapun, maaf blur ya, itu kalau saya punya ide apapun langsung saya catat di sini. Misalnya tadi saya habis maghrib itu saya pergi ke minimarket, terus saya menemukan sebuah ide bahwa kalau orang lagi jatuh cinta terus dia pacaran, apakah pacaran itu membuat dia menjadi lebih tenang? Saya pikir-pikir ternyata enggak juga ya. Banyak yang udah pacaran, malah berantem, malah sebagainya. Berarti saya dapat ide apa? Pacaran bukan jalan keluar. Saya langsung catat tuh di situ. Waktu saya lagi di Alfamidi, saya catat di sini, pacaran bukan jalan keluar. Jadi teman-teman kalau punya ide apapun harus dicatat dulu. Gitu. Jadi dikumpulin aja, nanti pas mau buat konten tinggal dipilih-pilih ide-ide yang udah dikumpulin itu. Kalian, oh ini yang saya mau kembangkan jadi sebuah tulisan misalnya. Kalau di sini ada udah ribuan bahkan ide-ide yang saya tulis di sini gitu. Bahkan soal mencatat ini saya cukup ekstrim ya. Kalau saya pergi dengan teman-teman saya dan saya nggak bawa HP, itu saya nanti misalnya ke teman saya namanya Iqbal misalnya, Bal minjem HP ente bentar dong. Untuk apa? Untuk ngechat HP aneh. Jadi tolong bukain WA atas nama Yusuf. Terus udah minjem HP-nya saya tulis kan di chattingan saya dengan dia yang lewat HP-nya. Saya tulis idenya di situ. Jadi dia nanti ketika saya buka HP, saya dapat chat dari Iqbal yang isinya adalah ide yang tadi saya dapatkan ketika saya nggak bawa HP. Gitu. Jadi saya cukup ekstrim tentang ide ini karena saya pernah ide tuh, ingat pas pulang ke rumah, pas ngambil HP, tadi idenya apa ya? Hilang. Itu teman-teman yang pertama yang dicatat idenya. Setiap punya ide dicatat. Oke, selanjutnya trik konten atau penulisan yang menarik gitu. Untuk konten penulisan yang menarik, yang sesuai dengan konten yang kami berdua buat, yang pertama harus diperhatikan adalah judulnya. Judulnya tuh harus hook, harus ada tonjokannya gitu. Pas orang lagi baca, lagi scroll, tiba-tiba baca punya kita langsung dek, akhirnya dia berhenti. Ini bisa dengan sesuatu yang meninju atau sesuatu yang relate, yang intinya itu menyentuh emosional. Contoh judulnya apa? Salah satu postingan saya yang paling rame itu judulnya gini, anak pondok tapi pacaran. Wah, itu rame banget. Karena dari judulnya aja langsung orang kayak, oh iya ya teman saya anak pondok tapi kok pacaran. Oh iya ya saya anak pondok bahkan tapi kok saya pacaran gitu. Jadi itu udah relate, udah nonjok gitu kan. Terus menyentuh emosional. Akhirnya ketika dia lagi scroll, dia langsung berhenti, dia geser slide-nya. Dia geser kan, oh anak pondok tapi pacaran. Apa sih poin-poin yang disampaikan di situ gitu. Jadi dari judulnya dulu harus. Salah satunya lagi judul yang lain yang lumayan berhasil itu cinta di umur 20-an. Nah, itu orang-orang yang umur 20-an pasti pernah ngerasain cinta, itu relate tuh di mereka. Jadi dari judulnya itu bagus. Salah satu judul yang lainnya lagi, ini judul dari orang lain ya. Bukan dari saya misalnya, pernah berzina. Oh, itu orang-orang yang merasa pernah jatuh di dalam hal itu berhenti tuh ikut ngebaca. Jadi dari judulnya harus harus relate, harus menonjol gitu ya. Harus menyentuh emosional. Tapi saran saya jangan clickbait. Jangan tulisannya A, judulnya ternyata isinya nggak sesuai. Itu nanti orang malah kecewa kayak apa sih akun ini gitu. Itu banyak banget akun-akun bola misalnya gitu. STY keluar misalnya atau STY tinggalkan timnas. Clickbaitnya gitu judulnya. Pas di share ternyata STY lagi liburan pulang ke Korea gitu. Yang gitu-gitu harus dihindari. Terus penulisan yang menarik itu yang kedua adalah bermanfaat. Teman-teman, ketika seseorang bermain Instagram, yang sebenarnya dicari adalah konten yang menarik. Makanya sebenarnya kita tuh berkompetisi ya, dalam tanda kutip, dengan misalnya akun Fadil Gaby, akun siapa lagi ya yang lucu-lucu gitu. Orang tuh sebenarnya mau lucu-lucuan aja, mau seru-seruan aja ketika ngebuka TikTok atau Instagram. Maka kita tuh berlomba dengan mereka. Kalau akun kita tuh atau konten kita itu nggak bermanfaat, nggak lucu, jadi siapa yang mau tertarik dengan akun kita? Maka harus ada manfaat yang kita sampaikan lewat konten kita. Gitu. Yang ketiga adalah menambah fakta.
Nanti menambahkan fakta ini saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Nah, ini adalah contoh tulisan saya yang lumayan berhasil. Judulnya adalah Cinta di Umur 20-an. Ini ada beberapa paragraf yang mana paragraf-paragraf ini itu berbeda-beda ya. Ada yang isinya fakta, ada yang isinya adalah arahan gitu. Nah, pertama teman-teman dari judulnya Cinta di Umur 20-an. Judulnya itu relate dengan banyak orang yang mengikuti akun saya. Waktu itu kenapa saya pilih judulnya 20-an? Karena ketika saya lihat akun saya, kebanyakan pengikutnya adalah umur 18 sampai 24. Jadi artinya paling banyak umur 20 sampai 24 gitu ya. Makanya saya pilih itu. Di awal langsung saya kasih fakta. Cinta di umur 20-an itu nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Mau nikah belum siap, mau pacaran takut dosa. Ini memang salah satu ujian jadi dewasa. Jadi fakta dikasih di awal tuh. Oh iya ya, saya langsung dia pas lagi baca keinget doinya, keinget orang yang dia suka, tapi dia nggak bisa nikah gitu kan. Dikasih fakta itu. Di yang kedua ya, kita kasih dua contoh dari dua paragraf aja. Langsung saya kasih solusi di situ atau arah. Apakah mau biarin diri ke zona pacaran yang tampak menyenangkan tapi berbalut kemaksiatan, atau bersabar dalam kesendirian, mempersiapkan diri dan menata keimanan. Itu jadi langsung saya kasih value di situ. Ini value, solusi atau arahan. Nah, di sini di paragraf ini saya langsung kasih value bahwa inilah memang ujiannya kita jadi dewasa. Sekarang kita tuh dengan rasa cinta ini, dengan suka sama seseorang ini, mau bertahan untuk nggak pacaran atau kita membiarkan diri kita tenggelam dalam kemaksiatan. Kayak gitu kurang lebih di dalam penulisannya ya teman-teman. Jadi berikan fakta, berikan arahan, bisa juga kasih kata-kata yang tegas. Kalau mau contoh akun yang suka ngasih kata-kata yang tegas tuh Rizky atau Ilah itu kata-katanya tegas. Dan biasanya nanti orang ngomongin gini, waduh saya tertampar bang, dikasih emot nangis. Nah itu salah satu contoh tulisan yang berhasil juga gitu. Itu teman-teman. Nah selanjutnya setelah tadi kita membahas tentang trik penulisan yang menarik ya, mungkin nggak terlalu dalam. Selanjutnya kita bakal bocorin sedikit nih, misal dari contoh dari postingan saya yang cinta di umur 20-an gitu. Misi Karazik mungkin ini nggak ada apa-apanya ya sama postingannya Karazik Sihab juga. Masih lebih kecil. Nah, ini salah satu postingan yang berhasil, like-nya hampir 30.000. Terus kalau kita lihat di sini ada 194 yang komen, di situ ada yang debat, ada yang nge-tag temennya gitu. Yang nge-share sampai 2.700, yang nyimpen sampai 11.000. Artinya akunnya kontennya itu sudah menyentuh perasaan, sudah bermanfaat dan juga ada fakta gitu. Jadi orang mau sampai nge-save, mau sampai nge-share ke orang lain gitu. Jumlah akun yang dijangkau dari postingan ini itu sampai 273.000. Wah, bayangin ini kalau jadi suara pemilu ya, udah jadi DPR RI kayaknya. Akun yang berinteraksi jumlahnya ada 38.000. Jadi yang nge-like, yang komen segala macam. Aktivitas profilnya 2.800. Jangkauannya teman-teman, kalau perhatikan di sini yang menarik, dari 273.000 itu, yang pengikut cuma 9.000. Ya. Terus yang bukan pengikutnya yang bahkan sampai 263.000 gitu. Terus ada yang bertanya, Kak, kok ini 273.000 yang ngelihat, yang nge-like cuma 29.000, kayaknya cuma 10% gitu ya. Nah, saya pernah dapat ilmu bahwa ketika di Instagram itu dapat 10% itu memang udah yang normal. Misalnya pengikut 10.000 yang nge-like 1.000 itu normal 10%-nya. Konten yang ngelihat 100.000 yang nge-like 10.000 itu normal karena 1/10-nya itu udah normal. Terus dari satu konten ini saya bisa bertambah berapa followers? 692 followers bertambah dari konten itu gitu. Makanya konten ini bisa dibilang adalah apa ya? Sumber utama untuk kita mendapatkan followers atau memperluas jangkauan orang-orang yang mendapatkan manfaat dari akun kita gitu. Jadi makin banyak dan makin bagus kontennya,
bermanfaat, itu akan membantu sekali dalam pengembangan akun kita. Gitu. Selanjutnya nih, tentang desain sederhana ala Razik dan Yusuf. Kalau teman-teman ada yang tertarik untuk samaan juga, boleh banget. Karena ini nggak ada hak ciptanya. Kita spill aja ya. Untuk judul, fontnya itu Amiri, ukurannya 111. Untuk ukuran, Karazik nggak apa-apa kan ya? Banyak yang samaan. Kita juga Nggak ngikut apa-apa, orang. nggak apa-apa. Kita juga ngikut Kariski atau Ilham dan Alfi Al-Ghazi. Nah, kalau ada yang mau samaan, punya kita itu desainnya, judulnya, yang di bagian judul di slide pertama itu fontnya Amiri, ukurannya 111. Ini yang normal, tapi nanti ketika kata-katanya terlalu panjang silahkan dikurangin aja ukurannya. Untuk marknya, mark itu maksudnya stempel namanya itu loh, Razik Shihab di bawahnya, Abdullah Yusuf. Itu fontnya Amiri juga, ukurannya 30. Terus tulisannya, fontnya Open Sans, ukuran 35. Mungkin Karazik beda ya, ininya, fontnya ya. Terus untuk background kita pilih kosong dengan warna yang kalem di belakangnya. Jadi warnanya ada yang coklat, ada kalau dulu Febriawan Jauhari itu warnanya biru dongker. Nanti teman-teman pilih. Hindari warna yang terlalu mencolok kayak misalnya hijau stabilo gitu atau warnanya warna kuning gitu. Itu dihindarin karena nggak enak di mata gitu. Terus fitnya selang-seling, maksudnya kita pilih dua warna. Kalau mau simpel ya konten yang satu warna gelap, yang satunya putih gitu. Jadi nanti tinggal di konten selang-seling. Ini desain sederhana ala Razik dan Yusuf. Bisa kita buat lewat Canva. Teman-teman yang terakhir kalau dari saya ini tentang caption ya. Nah, caption ini terdiri dari tiga hal. Pertama isi, call to action, dan hashtag. Untuk isi, ini dulu saya termasuk pakai isi yang panjang. Isi itu yang kayak kata-kata di sini. Semoga kamu dicintai dia yang soleh ya, bukan dicintai gambar buaya. Nah, di sini saya udah mulai pakai yang pendek-pendek gitu karena apa ya? Kayaknya udah banyak kata-katanya lewat kontennya gitu. Jadi di bawah tuh yang lucu-lucuan aja yang mengundang konten, mengundang komen aja biasanya. Tapi teman-teman bisa juga kalau kontennya itu konten video misalnya, yang misalnya teman-teman lagi video lagi duduk gini diem, ada kata-katanya cara bangun pagi dengan baik gitu. Terus di akhir videonya baca caption, ya kan banyak yang gitu sekarang ya. Berarti ya udah panjangin. Isi kontennya justru ada di dalam caption gitu. Terus ini penting banget ada call to action, panggilan untuk orang beraksi gitu lah ya kurang lebih. Nah, di sini call to actionnya mana? Di kata-kata share dan save postingan ini ya, itu satu, dan juga di bawahnya ada follow Abdullah Yusuf MN, ada tiga. Itu supaya gampang aja untuk dikliknya. Gitu harus ada ini teman-teman. Jadi ketika oh ini akunnya bermanfaat, di bawahnya dia pas baca caption ada ajakan untuk nge-share dan save, ada ajakan untuk nge-follow. Maka ada kemungkinan di situ orang bakal nge-follow kita dari ajakan ini. Dan yang terakhir dari caption ini ada hashtag. Ya. Hashtag ini saya minta punya Karazik, ini hasil dari risetnya Karazik Sihab. Dan udah kita gunakan cukup lama. Tahun terakhir saya gunain hashtag ini dengan sedikit perubahan aja biasanya. Dan hashtag itu lumayan berpengaruh. Gitu. Kalau dari konten biasanya kita bisa lihat juga hashtag itu berpengaruh berapa, mana ya? Oh enggak ke screenshot di sini. Jadi kita dapat pembaca atau orang melihat konten kita dari hashtag itu ada berapa orang gitu. Hashtag ini rumusnya kalau waktu itu ada 30 hashtag. 10 hashtag itu yang udah ada di atas 100 atau puluhan juta yang pakai misalnya hashtag Instagram. Yang kedua yang 1 jutaan kalau nggak salah yang pakai hashtag itu. Terus yang ketiga baru yang di bawahnya yang misal cuma berapa puluh ribu yang pakai hashtag itu. Jadi ada 10, 10, 10 gitu kurang lebih. Itu penjelasannya dari saya sampai di sini. Semoga nanti kalau pertanyaan kita bisa diskusiin ya. Selanjutnya pembahasan tentang konten video yang akan disampaikan oleh Kak Razik Sihab. Itu. Udah pada ngantuk belum ini? Kayaknya panjang ya.
Teman-teman masih pada bangun, coba hidupin audionya. Masih semangat nggak? Oh, udah nggak semangat. Semangatnya ngantuk. Suara Ayo siapa itu? Ngantuk Kak. beneran, ayo. Ngantuk beneran loh. Masih, Masih menyimak ya teman-teman ya. masih Kak, masih. Masih Kak, lanjut. Oke, maaf kalau terlalu cepat dan padat karena kita merangkum 2 tahun kita ngonten jadi satu pertemuan. Oke, selanjutnya dilanjutkan lagi oleh Kak Razik tentang membuat konten video. Oke, tadi kan mungkin aku sedikit nambahin ya. Tadi kan Kak Yusuf bilang trik-trik bikin judul yang menarik gitu. Dan aku mau nambahin, ada beberapa trik memang untuk bikin judul yang menarik yang aku pelajarin dulu. Yang pertama, kita bisa bikin judul yang kontroversi. Karena biasanya judul-judul kontroversi itu memang menarik audiens. Contoh judul-judul yang kontroversi itu misal kayak pelajar agama tapi berzina atau santri tapi pacaran. Itu kan suatu hal yang sangat berbeda banget dimensinya. Santri, dia pelajar agama, setiap harinya belajar agama tapi pacaran. Itu kan ketika dua hal yang saling bertolak belakang tapi disandingkan, itu biasanya audiens itu bakal stop scrolling di situ. Dan ingat ya teman-teman, jadi Instagram itu bakal mengukur algoritma postingan kita ketika audiens itu stop scrolling di postingan kita. Misal, aku barusan posting satu konten di jam sekarang ini. Ketika aku posting di jam sekarang, terus ada follower yang baca postinganku, itu setiap detiknya bakal dihitung sama Instagram. Ketika semakin lama orang itu stop di postinganku, karena dia pertama stopnya karena ngeliat judulnya menarik, habis itu dia geser, oh ternyata di slide pertama tulisannya juga bagus, menarik, geser lagi. Semakin lama orang-orang berada di postingan kita, maka Instagram bakal semakin menyebarkan postingan kita. Jadi memang hal yang sangat penting yaitu membuat judul. Dan justru aku juga, mungkin Kak Yusuf juga merasakan, hal yang menurutku paling susah ketika bikin konten itu adalah bikin. Halo, apa teman-teman masih tersambung dengan suara saya? Masih kayaknya punya Kak Razik ini Oh, Kak Razik ya, yang ini. disconnect atau mungkin Oke, lagi nunggu. sembari. Iya. Mm-mm. Masih, Kak. Masih. Insya Allah, kayak kenal suaranya ini. Insya Oke, Allah. teman-teman, sembari Kak Razik Sihab tersambung lagi. Jadi iya tadi ada tambahan dari Kak Razik ya. Judul yang kontroversial menabrakkan dua hal. Tuh. Ada satu lagi tadi yang, oh udah kembali lagi Kak Razik ya. Halo Kak Razik, sudah Halo, lancar? udah. Oke, silakan lanjut. Nah, terus lanjut yang tadi, bahwasannya memang judul itu sangat menentukan orang bakal baca postingan kita, orang bakal nonton konten kita atau enggak. Dan salah satu trik untuk bikin judul itu ya tadi, kita bikin judul yang kontroversi, yang bikin orang stop scrolling, akhirnya dia ngebaca postingan kita. Itu trik yang pertama. Terus trik yang kedua adalah bikin judul yang relate sama kehidupan kita. Tadi kayaknya Kak Yusuf udah sempet nyontohin juga, cinta di umur 20. Lagi penonton audiens kita udah kelihatan kan dia umurnya 18 sampai 24 misalnya gitu. Nah, di umur-umur segitu kan mereka sangat relate dengan judul tulisan yang cinta di umur 20. Itu trik yang kedua. Terus trik yang ketiga, eh, judul itu bisa disandingkan dengan hal-hal yang lagi viral sekarang. Atau kita bisa mengangkat tema yang lagi viral. Kayak waktu dulu itu ada kasus, ada berita, banyak banget anak-anak sekolah yang minta dispensasi nikah karena mereka
ternyata sudah berzina. Nah, angkat tema itu juga bisa menarik, bisa membuat audiens itu lebih tertarik dengan konten kita. Dan juga judulnya kalau bisa dikaitkan dengan apa yang lagi viral juga. Misalkan ada kata-kata yang lagi viral kayak Menyala. iya tah gitu. Nah, nggak bahaya itu kan kemarin tuh agak viral dikit lah ya. Itu kita bisa tambahin di judul kita. Jadi misal kayak santri pacaran, nggak bahaya tah. Nah, itu kan bisa juga tah. Jadi memang selain triknya itu ada bikin judul kontroversi, bikin judul yang relate, sama bikin judul yang kira-kira lagi viral saat ini. Terus juga aku mau nambahin juga. Tadi kan kalau Kak Yusuf dan kami untuk tema fitnya, kami kan kayak catur gitu ya, hitam putih hitam putih. Tapi ada juga cara-cara lainnya. Yang aku tahu sih, kita bisa buat fit itu dengan warna yang senada. Jadi misalkan warnanya krim. Nah, jadi postingan berikutnya itu bisa juga krim, tapi mungkin agak beda sedikit warnanya, atau dengan beberapa hiasan yang warnanya nggak terlalu kontras sama warna krim tersebut. Itu juga bagus. Selain hitam putih kayak catur itu ya. Soalnya kalau kayak catur semua nanti jadi pasaran banget tuh. Jadi memang bisa pakai satu warna, dia yang senada konten-kontennya. Kan ada juga tuh konten-konten yang seperti itu. Terus untuk masalah hashtag, tadi Kak Yusuf sempat ngebahas juga. Hashtag itu memang aku riset kemarin itu. Aku cari kira-kira mana hashtag yang, jadi dalam menentukan hashtag itu kan ada 30 hashtag kita. Kalau aku kemarin itu pilih menjadi 15 hashtag mikro, 15 hashtag makro. Mikro ini adalah hashtag yang kalau nggak salah ya, kalau aku nggak lupa, kalau aku nggak salah, itu pengguna hashtagnya sudah baru 50 ribuan. 50 ribuan. Itu mikro hashtag. Terus kalau misalkan makro hashtag, itu yang di atas 100 ribu atau di atas 500 ribu pengguna hashtag tersebut. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai hashtag, kalau misalkan teman-teman mau riset hashtag yang berkaitan dengan konten kalian, kalian bisa lihat dulu sebelum pakai hashtagnya, kira-kira hashtag ini makro atau mikro. Dan itu dipilah menjadi dua, 15 mikro, 15 makro. Yang mikro itu 50 ribu ke bawah, yang makro itu sekitar 100 ribu ke atas. Dan yang harus diperhatiin teman-teman juga, untuk menentukan hashtag ini jangan asal pilih hashtag. Hashtag ini sangat menentukan ya. Makanya teman-teman jangan sampai pilih hashtag. Maksudnya gimana? Karena banyak ternyata hashtag itu yang dia sudah nggak berfungsi lagi. Udah hashtag yang nggak, ternyata orang udah pada nggak pakai hashtag itu. Udah nggak laku lagi hashtag itu. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai hashtag kayak gitu, sayang nanti malah pakai hashtag yang ternyata dia kurang panjang penyebaran dari konten teman-teman. Gitu. Itu aja tambahan dari aku. Terus aku mau bagi layar lagi tentang konten video. Sebenarnya teman-teman, untuk konten video, kalian tahu sendiri, aku sama Kak Blue Yusuf pernah memang konten video, tapi yang lebih pro-nya di konten-konten berbentuk tulisan, jelasin apa yang aku tentang konten video, terus juga apa yang aku pernah video itu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang berminat untuk konten di video, itu bagus banget. Kenapa bagus banget? Karena konten video ini dia sangat berpeluang untuk viral. Peluang viralnya itu jauh lebih besar. Aku nggak tahu itu alasannya kenapa, tapi mungkin yang bisa aku cerna barusan banget, aku ngambil kesimpulan, mungkin karena orang-orang Indonesia itu malas membaca. Dan mereka lebih suka ketika disuguhi dengan konten-konten yang berbau video. Konten-konten yang
ada visualnya, terus dengan musik-musik tertentu. Orang-orang Indonesia mungkin lebih suka seperti itu. Maka ketika teman-teman bikin konten video, itu biasanya jauh lebih menarik, lebih disukain sama orang-orang. Karena kan kalau bikin video kita nggak perlu ngebaca-baca lagi, cuma tinggal lihat, nikmatin musiknya, eh, terus nikmatin dengerin apa yang si konten kreator ini sampaikan, mungkin gitu. Peluang viralnya memang jauh lebih besar. Nah, untuk membuat konten video, aku ada beberapa referensi untuk kalian bisa teliti nanti. Ada beberapa konten kreator video yang aku nanti bakal tunjukin dengan eh, kriteria, dengan karakter yang berbeda-beda. Langsung contohnya. Aduh, sebentar. Kok mati layarku bentar ya. Nah, ini aku ngasih tahu bahwasannya ada beberapa konten video yang bisa teman-teman gunakan. Teman-teman bisa lihat ke si Zahid Samosir. Nanti teman-teman bisa cek sendiri Instagramnya ya. Zahid Samosir. Dia ini adalah konten kreator video. Dia kalau aku lihat dia nggak terlalu banyak editing. Karena gini, konten video ini biasanya dia perlu banyak hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama, kamera. Kita nggak perlu kamera-kamera yang bagus banget, nggak perlu iPhone lah. Eh, nggak perlu kamera yang dengan harga yang mahal. Cukup dengan HP-HP standar juga udah bisa. Itu yang pertama, kamera yang harus disiapkan. Emang lebih effort sih kalau misalkan kita mau konten video. Yang kedua, kita juga harus menguasai, nggak harus pro-pro banget, setidaknya bisa untuk mengaplikasikan CapCut, misal, dan kalau misalkan mau lebih pro lagi kayak Adobe Premiere, software-software penunjang editing video. Pertama kamera, terus juga aplikasi editing videonya, terus juga lighting juga kita harus, kalau misalkan kita ngontennya di ruangan, kita harus investasi lighting juga, dan itu memang ya konten video memang agak sedikit ribet ya menurutku. Makanya aku sampai sekarang belum terlalu nyemplung ke konten video karena aku lebih sampai sekarang lebih suka untuk ngonten di HP doang, ngetik, terus bagikan ke teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau konten video, ini ada beberapa contoh. Yang pertama Zaid Samosir. Kalau teman-teman lihat, dia ini kontennya sebagai storyteller. Dia cuma menceritakan keadaan dia di Mesir, menceritakan pengalaman dia ketika di Saudi, menceritakan hal-hal banyak. Dia cuma depan kamera, terus habis itu dia cerita, habis itu dia ngasih ilmu dan hikmah-hikmah dari cerita tersebut. Itu lebih mudah. Nggak terlalu effort banyak lah menurutku, karena editingnya juga biasa aja. Jadi kalau misalkan teman-teman yang belum terlalu pro editingnya, terus juga lightingnya juga belum punya gitu, mau mau konten video, nggak menunjukkan mukanya, ya mungkin bisa mencontoh si Zahid Samosir ini, Bang Zahid. Terus teman-teman juga bisa mencontoh Alfi Syahrin. Alfi Syahrin ini penulis kayak kami juga, tapi dia juga sebagai konten kreator video. Dia suka membagi-bagikan konten video, tapi dia nggak menampakkan muka sama sekali. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang introvert, kalau bisa dibilang, yang malu-malu untuk menampakkan mukanya, itu teman-teman bisa mencontoh si Bang Alfi Syahrin ini. Dia mau dia nulis, terus dia gambar sedikit-sedikit, habis itu direkam. Setelah ditulis, setelah direkam, baru dia dubbing dengan suara dia, menjelaskan tentang sesuatu yang dia tulis. Seperti itu. Itu juga bisa jadi contoh untuk teman-teman. Terus yang ketiga, si akunnya gadis Sturerati. Nah, itulah pokoknya. Akun beliau ini kalau teman-teman nanti bisa buka, dia
ada juga konten-konten videonya banyak, dan banyak juga cuma sekedar konten tulisan kayak kami. Dia videonya juga sebenarnya tulisan juga sih. Video dengan background tertentu, background estetik yang dia pilih, habis itu dia kasih kata-kata singkat. Dan itu juga eh, bisa lebih menunjang untuk viralnya lebih tinggi juga ya. Ini pada, oh ya, oke. Sorry teman-teman, ini agak. Nah, terus lanjut ke contoh konten kreator video lainnya yang bisa teman-teman contoh. Ini adalah Kak Eva Elnova. Dia itu konten kreator video. Jadi kalau gaya konten beliau ini, dia banyak mengabadikan momen dia. Ketika dia mungkin lagi nongkrong, ketika dia lagi ngafal Quran, ketika dia lagi ngajar, itu di videoin. Yang di videoin, ketika sudah stoknya sudah terkumpul banyak, baru nanti dia jahit konten itu di aplikasi editing, di CapCut. Terus baru dia dubbing, dia sampaikan materinya lewat situ, lewat suara dia. Jadi nanti bakal ada video yang bersambung-sambung, maksudnya dijahit dari kumpulan beberapa video, itu terdengar suara dia, ada subtitle dia, itu dengan editing yang sebenarnya nggak terlalu ribet juga. Jadi teman-teman bisa jadikan mereka-mereka ini sebagai referensi yang menurutku ini mudah gitu, nggak susah-susah amat, nggak perlu editing yang pro banget, nggak perlu pakai lighting yang mahal gitu. Kalau misalkan teman-teman belum bisa seperti itu. Jadi mereka-mereka ini bisa dijadikan contoh untuk sebagai uh, contoh teman-teman untuk kalau misalkan mau jadi konten kreator video. Tapi memang kalau kekurangannya, bukan kekurangan sih sebenarnya, yang agak repotnya ketika teman-teman mau konten video ini adalah teman-teman harus punya stok video yang kalau misalkan mungkin memori HP-nya sedikit, kecil, itu bakal jadi agak kendala ya. Itu yang pertama, teman-teman harus sering banyak mengabadikan momen lah, teman-teman harus banyak stok konten lah, dan juga kita ini kalau bermain Instagram, setidaknya kalau untuk sekarang ya, seminggu itu dalam satu pekan, kita ngonten sekitar 3 kali atau 4 kali lah. Itu idealnya. Kalau misalkan dulu zamanku, ketika di 2022, 2021, ngonten itu kalau misalkan mau cepat naiknya harus setiap hari. Jadi minimal sehari itu sekali. Ya udah ngonten terus. Bahkan dulu aku di tahun 2022 itu aku ngonten full selama 5 bulan dan itu baru naik 10.000. Jadi emang setiap hari ngonten nggak pernah berhenti. Baru di 5 bulan aku ngonten baru naik ke angka 10.000. Jadi memang dulu agak lebih effort ya untuk ngikutin algoritma. Tapi kalau sekarang algoritma Instagram itu nggak mengharuskan kita untuk ngonten setiap hari, sepekan mungkin bisa 3 kali atau 4 kali, tapi yang paling diperhitungkan Instagram sekarang adalah isinya. Ketika isinya bagus, ketika isinya baik, maka dia akan lebih banyak menjangkau orang-orang. Gitu. Kalau dulu kami itu gini, algoritmanya mainnya. Aku posting nih, di misal jam 7 malam. Selama 1 jam ke depan, sampai jam 8 malam, Instagram ini akan memperhatikan algoritma pergerakan Instagramku. Ketika di 1 jam pertama ini, orang-orang banyak yang like, orang-orang banyak yang share, banyak yang nge-save, banyak yang komen, nanti selama 24 jam kemudian, atau selama beberapa hari itu, kontenku bakal dibagikan luas ke banyak orang oleh Instagram. Tapi kalau sekarang nggak, mainnya bukan sejam pertama ketika kita konten. Jadi bisa, bahkan postinganku yang seminggu yang lalu, itu bisa viral lagi, karena ternyata banyak menjangkau orang-orang banyak yang suka, bisa seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau
ngonten ini, ya memang idealnya sepekan itu 3 kali 4 kali ya sudah cukup lah. Asal benar-benar diperhatikan kualitasnya, benar-benar kasih postingan-postingan yang terbaik untuk teman-teman, untuk dibagikan ke teman-teman gitu sih. Terus mungkin ada tambahan dariku juga. Pengalaman aku dulu ya, ketika aku ngonten, itu sebisa mungkin kita mencari teman sparring untuk ngonten. Dan jujur, si Kak Abdul Yusuf ini, itu yang dulu menjadi teman sparringku. Walaupun dulu aku sudah naik 10.000, aku sudah naik 15.000. Terus dia baru di angka berapa waktu itu, Sof ya? Mungkin masih 5.000 atau 4.000, kalau nggak Tiga salah sih. ribuan. Di angka 3.000-an ya. Iya, akunku sempat mati ketika WIPA 10.000, terus kayak, Nah, wah, Karazik 10.000, aku gagal, terus akunku berhenti 1 minggu oh karena ya. merasa kalah. Itu pemikiran yang salah ya, pemikiran yang salah. Tapi kalau Ketika aku, maksudnya berhenti karena orang lain berhasil gitu loh. Jadi waktu itu salah persepsinya. Lanjut Karazik. nah, aku dulu itu bukan menjadikan Yusuf sebagai teman. Nah, dulu aku nggak pernah mikir Yusuf itu sebagai apa ya, teman saling support. Aku nggak terlalu mikir seperti itu. Justru aku dulu mikirnya Yusuf ini adalah lawanku untuk bersaing. Yusuf ini adalah teman sparringku, bisa dibilang ya, teman bertumbuh. Jadi ketika kita punya teman bertumbuh, teman sparring, itu biasanya bisa lebih memotivasi kita. Bahkan sampai sekarang, aku tetap menganggap Yusuf sebagai temanku bersaing dalam hal kebaikan ya. Fastabiqul khairat kan. Berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Jadi ketika Yusuf, kok dia hari ini ngupload konten ya, aku enggak ya. Di situ aku resah di situ. Bahkan ketika Yusuf udah ngupload, kadang aku barusan tergerak ngonten gara-gara dia ngupload di jam-jam tertentu itu. Jadi memang baik banget untuk teman-teman untuk apa ya, mempunyai teman sparring. Karena kalau misalkan kita cuma ngonten sendiri, itu kadangan bensin kita mudah habis. Ketika emang kita lagi males, sehari nggak konten, terus ngerasa nyaman, akhirnya berlanjut sampai 2 hari, sepekan, sebulan, bahkan bisa seperti itu. Karena memang untuk sukses dalam konten kreator, aku nggak bilang aku sukses ya, tapi aku cukup struggle dalam konten kreator. Dan untuk sukses dalam konten kreator ini kita butuh istiqomah sih, memang butuh istiqomah. Nggak cukup eh, nggak cukup sekedar semangat di awal doang. Kita memang butuh semangat yang berkepanjangan, makanya kita harus merawat semangat itu. Salah satu caranya untuk merawat itu adalah kita mempunyai teman-teman, punyai teman yang bisa kita jadikan sebagai teman sparring tadi, gitu. Karena konten kreator nggak bisa kita cuma sehari 2 hari terus tiba-tiba jadi konten kreator, tiba-tiba banyak follower, tiba-tiba kita bisa jualan apapun kepada follower, itu enggak. Konten kreator itu butuh waktu yang panjang, investasi jangka panjang juga. Kita harus melewati proses jatuh bangunnya, kita harus melewati proses dihina orang, kita harus melewati proses dibully, mendapatkan head comment, di-unfollow orang karena beda pendapat, terus diserang di kolom komentar, itu kita memang harus melewati fase-fase itu. Bahkan dibenci teman sekitar, bahkan diejek-ejek, itu memang hal yang wajar. Dan itu harus kita lalui gitu. Jadi emang harus kuat-kuat, harus panjang nafasnya gitu. Dan ya niatkan apa yang kita lakukan dalam menyebar kebaikan itu memang murni karena Allah dan ingin membantu teman-teman kita yang ada di sosial media. Itu aja sih dari aku. Oke, Masya Allah, terima kasih materi dagingnya ya, yang akhir ini tentang video. Kita memang tidak membahas dalam
video karena secara pengalaman kita konten ala kita berdua ini konten tulisannya gitu. Teman-teman nanti bisa mempelajari konten video dengan memperhatikan. Tadi kita udah ngasih apa namanya ya? Udah ngasih contoh akun-akun yang dia ngonten dengan video yang mana itu ada beragam juga tadi. Nah, ini apa yang disampaikan Pak Razik ini juga saya tulis. Ada banyak jenis akun dalam tanda kurung akun video ya. Jadi seenggaknya ada 3 yang saya bagi. Itu pertama akun tulisan. Tadi dijelasin Pak Razik. Jadi cuma tulisan, kasih musik. Ini nanti kembali kepada pendapat kalian tentang hukum musik ya. Silahkan. Kasih musik di backgroundnya. Terusan ya udah itu kata-katanya kayak gitu kan. Ada yang video kata-kata juga ya, ini salah tulis ya, tulisan dengan video kata-kata itu sama. Dan yang selanjutnya tadi juga ada yang video menampilkan diri kayak KFL Nova, Zahid Samosir. Biasanya tuh pembahasan yang menarik adalah tentang pengembangan diri. Itu banyak yang suka dan banyak yang bertumbuh tuh akun konten kreator yang membahas tentang itu. Nah, terus teman-teman, ini yang mau aku sampaikan di akhir, konten pertama pasti nggak sempurna, bahkan kalau mau tegas, konten pertama pasti jelek. Jadi, kalau dibandingkan dengan konten-konten selanjutnya. Konten pertama pasti nggak sempurna, bahkan pasti jelek, gitu. Pasti. Tapi ingat, angka 100 nggak jadi 100 kalau nggak dimulai dengan 1 dulu. Jadi, mulai dulu aja. Coba evaluasi buat lagi. Coba evaluasi buat lagi, nanti lama-lama akunnya akan bertumbuh. Gitu kurang lebih, makasih teman-teman. Dan sahab nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa teman-teman. Presentasi menjadi konten kreator Islami bersama Ustadz Yusuf dan Ustadz Razik. Jadi kita malam minggu yang produktif karena kita menambah ilmu luar biasa teman-teman. Ilmu yang tidak didapatkan di bangku kuliah ya. Teman-teman, ilmu ini adalah bagaimana kita menambah skill, menambah kapasitas kita sebagai manusia sebenarnya. Kapasitas ini penting kita punyai, ya, karena apa? Keterampilan yang mendukung kapasitas kita sebagai manusia itu tidak cukup hanya bangku kuliah, ya, tidak cukup. Skill-skill ini kita dapatkan di bangku kuliah. Skill-skill seperti didapatkan di luar bangku kuliah. Ya, karena memang hal yang berbeda, keilmuan di perguruan tinggi ya dengan keterampilan bermedia sosial, kemudian mengasah diri, meningkatkan potensi, mengangkat personal branding kita, menuangkan gagasan kita lewat media sosial ya. Itu bisa kita mulai dari sekarang ya. Kita bisa menggunakan 2 jemari kita dengan 1 alat yang namanya gawai atau smartphone untuk menjadi konten kreator. Ini masih ada waktu beberapa menit. Silahkan. Ada yang ingin bertanya? Ya, ini dari ini Kak. Mas, dari saya sendiri tadi ada yang belum disampaikan teman-teman. Silakan. Jadi ini kan kita rangkaiannya 2 pertemuan dengan 3 hari ya waktunya. Jadi malam ini adalah hari pertama dan pertemuan pertama. Besok itu kita minta teman-teman yang ikut di kelas ini pertama untuk coba merapihkan bionya sesuai dengan apa yang tadi saya arahkan ya. Nanti contohnya bisa dibuka di materi yang akan dikirim ke grup gitu. Ini bebas pilihan. Kalau ada yang masih ragu-ragu untuk wah kayaknya aku mau belajar dulu deh, belum mau mulai misalnya, itu kembali ke diri masing-masing ya. Boleh coba dengan membuat akun baru. Karena saya pun itu memilih untuk membuat akun baru ya ketika memulai konten gitu. Jadi yang pertama teman-teman coba rapihkan bionya. Nanti di bio itu kan kalian langsung praktek apa ya kira-kira niche yang akan saya ambil, bagaimana saya cara menulis niche-nya gitu, akunnya apa namanya, terusan nanti yang disematkan ini apa aja gitu. Jadi yang pertama di besok tugasnya adalah merapihkan bio. Yang kedua, silahkan membuat konten.
baik itu konten model tulisan kayak kami berdua ataupun konten video gitu ya. Kalau ada yang kira-kira besok sibuk nggak sempat buat konten, boleh ajukan konten yang sudah pernah dibuat. Jadi nanti di hari ketiga kita bakal bedah ya. Ya Kak Razik ya, bakal kita bedah, bakal kita diskusiin bareng-bareng tentang bio yang udah teman-teman buat dan konten yang udah kalian buat. Itu yang akan kita bahas di hari ketiga sekaligus nanti bakal tanya jawab lebih panjang gitu. Cukup jelas ya untuk tugas hari besok ya teman-teman. Ada dua ya, bio dan membuat konten gitu. Oke, terima kasih. Kayaknya ada yang bertanya. Kembali ke Mas Dio. Oke, tadi saat Kak Yusuf eh, mencoba untuk mengedit dan mengevaluasi bio, saya langsung otomatis ini mengubah bio saya. Terima kasih ilmunya ya. Jadi sebenarnya ini sambil nunggu pertanyaan ya. Sebenarnya saya itu hampir 40 tahun, tapi ya masih belajar nanak ninuk ya. Nak nik gitu untuk bermedia sosial ya. Jadi waktu tadi itu ketika Kak Yusuf dan Kak Rasik melakukan eh, perangkuman 2 tahun menjadi konten kreator yang sangat luar biasa, itu saya langsung ini apa ya, terupgrade. Oh iya ya, kenapa nggak saya lakukan? Kenapa baru malam ini ilmunya saya dapatkan? Mungkin teman-teman juga baru ngeh ya. Sebelumnya saya hanya ditulis penulis di Dio Media, komunitas penulis memoir dan Enjoy English. Langsung saya ubah bantu kamu untuk tumbuh dan berkembang bersama penerbit Dio Media dan seterusnya dan komunitas penulis memoir. Karena 2 tahun ini kami menyelenggarakan akademi menulis buku pengembangan diri dan bulan ini sudah 1 yang terbit, tinggal 3 dan teman-teman yang ingin jadi penulis bisa kita bikinkan kelasnya ya. Dan juga tips-tips tadi pengalaman itu daging semua ya yang disampaikan oleh Kak Yusuf sama Kak Razik. Oke, ini sudah banyak yang tanya. Saya akan membacakan dulu ya yang tanya. Ini dari Kak Anike Putri. Gimana cara Kak Rasik dan Kak Yusuf evaluasi akun jika viewersnya turun? Makasih. Kemudian dari Kak Karimah, Kak, gimana seandainya udah bikin bio tapi belum bisa konsisten dan niche-nya ternyata masih gado-gado alias belum spesifik? Ya, dua dulu. Nanti teman-teman setelah pembahasannya kita terima, nanti boleh satu atau dua pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Sampai jam 10 nggak apa-apa ya, malam minggu kreatif. Silakan. Kak Razik dulu deh. Oh, aku ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anike Putri ini BTW adik sepupuku, Mas. Oh, Dia halo, ikut, selamat kenal. dia udah ngonten juga sekitar sebulan lebih, kalau Yang nggak salah, waktu itu hampir 2 di storyin ya, yang dari 0 sampai 1000 ya? Ya, betul. Oh, Ini juga selamat. Atau orang mungkin kita yang minta Kak Anike untuk ini ya, untuk berbagi langsung gimana? Boleh tampil video enggak? Atau mungkin suara saja, berbagi pengalaman? Halo Kak? Ya, kalau nggak mau, mungkin Masih bisa malu-malu ya kayaknya. maksudnya. Silakan dijawab dulu, Kak Razik. gimana caranya untuk evaluasi akun. Jujur aku dulu pas awal-awal ngonten itu suka banget evaluasi. Karena aku dulu pertama niche-nya belum jelas. Pasar aku belum jelas. Terus akhirnya aku evaluasi, aku mulai menentukan niche yaitu hijrah, membantu orang hijrah untuk dari yang pacaran ke tidak pacaran, tobat dari pacaran seperti itu. Terus ketika udah mulai ngonten, ya itu memang ada naik turunnya. Naik turun itu sebenarnya wajar sih, karena memang semua nggak menurut kita baik, nggak semua postingan yang menurut kita ini bagus ini kayaknya bakalan viral nih gitu kan. Ternyata orang-orang suka, nggak semua hal seperti itu. Jadi memang ada beberapa hal yang di luar prediksi kita. Aku pun ngerasain itu. Aku ngerasa
misalkan postingan tentang tulisan tentang judul lah gitulah ya. Menurutku ini bakalan viral karena ini udah lagi booming banget judulnya. Terus juga aku pakai rumus-rumus bikin judul yang baik. Aku udah menyertakan hashtag-hashtag yang udah bagus lah gitu. Ternyata postingannya juga kurang viral. Kenapa? Ya mungkin memang tulisan kita tuh nggak diminatin sama follower ketika itu. Dan makanya memang perlu banyak riset ya. Kita harus sering-sering yang namanya uji coba. Oh ini tulisan yang seperti ini bagus nggak ya? Kalau dulu itu aku gini, untuk testing-testing kira-kira tulisan mana sih yang terbaik, kira-kira model tulisan seperti apa sih yang lebih. Aku orangnya suka ATM. Garis katain, akhirnya aku tiru. Terus aku coba tulisannya Alfi Al-Ghazi, aku tiru juga. Terus aku coba ikutin gayanya Febriawan Jauhari, itu juga aku coba untuk tiru. Dan ternyata di situ aku nemuin, oh iya, ternyata memang followerku di Instagram lebih suka dengan followerku dengan tulisanku yang seperti itu. Dan untuk untuk evaluasi ini bisa kita, kalau aku sih itu ngelihat dari apa sih namanya itu, kalau dari postingan kita itu dashboard, bukan dashboard ya, apa sih namanya itu kalau aneh lupa, Dashboard profesional. yang di bawah Ngecek postingan, yang di insight. bawah postingan. Insight. Oh ya, insight. Nah, itu bisa teman-teman lihat kalau misalkan mau evaluasi postingan. Di situ kan bakal ada datanya tuh. Dari hashtag berapa orang-orang yang kejangkau. Terus juga dari yang share-nya berapa, terus save-nya berapa. Itu kan bisa jadi bahan evaluasi untuk kita. Karena biasanya ciri-ciri konten yang baik itu adalah konten yang banyak share-nya dan save-nya. Itu adalah konten yang baik. Ketika save-nya menurun, ketika share-nya menurun, biasanya itu adalah indikasi bahwasannya konten kita kurang diminatin. Itu yang sebenarnya yang menjadi harus banget di evaluasi itu adalah isinya. Karena mau bagus apapun kita nentukan hashtag, mau sebagus apapun kita bikin call to action, mau kita sebagus apapun bikin caption di bawah feed kita, kalau memang isinya kurang menarik, apalagi untuk di judul dan slide pertama, itu sangat menentukan. Kalau itu yang kurang baik, maka ya Instagram kurang memperluas jangkauan dari feed kita. Kalau aku gitu sih, cara evaluasinya ya melihat insight. Biasanya itu adalah cara paling mudah. Kalau Kak Yusuf gimana? Oke, tambahan tadi mungkin ketika evaluasi views-nya turun, kita bisa memperhatikan tadi itu ya, konten kita apakah sudah bermanfaat, sudah yang disampaikan Kak Razik tadi. Terus tambahannya juga, kita nih algoritma itu bukan sesuatu yang diumumkan sebenarnya oleh sosial media, tapi sesuatu yang dipelajari oleh orang-orang yang berkonten kreator di platform tersebut. Jadi dia coba ngebaca-baca gitu. Jadi kita pun nggak bisa nebak kalau kita melakukan A pasti hasilnya A gitu ya. Jadi secara hasil. Dan kadang ada konten kita yang naik itu tanpa kita sadari juga bisa jadi itu di-share oleh akun yang besar. Bisa jadi itu. Karena saya pernah ngerasain postingan saya yang 6 bulan lalu tiba-tiba naiknya drastis, angka followers dari dari konten itu, like-nya, share-nya itu ternyata salah satu yang nge-share itu akun yang sudah ratusan ribu gitu ternyata. Jadi kayak dibantuin juga, digendong gitu lah. Jadi ada faktor-faktor X yang tidak bisa kita ini ya, tidak bisa kita kendalikan gitu. Artinya ketika evaluasi ya sudah dilihat tadi secara poin-poin umum gitu ya. Mungkin kurang ini, mungkin kurang itu di hal-hal yang umum. Kalau hal-hal umum itu sudah kita lakuin, udah relate, judulnya menarik,
kayak trik-trik yang tadi disampaikan, ya sudah, kita sisanya adalah kita apa ya, kalau dalam bahasa agamanya kita tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu untuk evaluasi kurang lebih akunnya. Terus untuk evaluasi akun salah satunya juga bisa ini ilmu tambahan ya. Bisa mulai bangun interaksi dengan followers gitu. Walaupun yang ngikutin baru berapa ratus, baru 1.000 gitu, tapi coba udah mulai bangun followers atau pengikut yang loyal. Itu penting banget juga karena misal saya dulu sering bilang kayak gini, terima kasih ya 1.000 followers pertama. Kalian adalah orang yang berharga karena kalianlah yang udah percaya sama saya sejak awal gitu. Jadi nanti ketika akunnya berkembang, kalian itu orang yang paling penting di dalam proses ini. Gitu. Kalian mau bantuin nggak? Tolong bantu share ya. Gitu. Bisa kayak gitu-gitu. Bisa dikembangkan. Tuh. Untuk pertanyaan kedua ya, seandainya udah bikin bio tapi belum bisa konsisten dan needs-nya ternyata masih gado-gado atau belum spesifik itu gimana? Pertama, ketika kamu udah buat bio itu adalah suatu suatu langkah maju ya. Itu udah suatu perbaikan gitu ketika bionya sudah kamu rapikan gitu. Ketika belum bisa konsisten itu malayud malayudrokukulu layudrokukulu. Jadi sesuatu yang belum bisa kamu lakuin semuanya, jangan ditinggal semuanya juga. Misal belum bisa 1 pekan itu 3 konten, ya sudah deh kalau gitu aku nggak usah konten sekalian, jangan. Tapi ya sudah, sebisanya 2 konten sepekan, 1 konten sepekan itu nggak apa-apa gitu. Jadi konsisten itu sebenarnya, konsisten itu sesuatu yang nilai nilai apa yang harus dipegang banget, tapi ketika memang belum bisa konsisten ya sudah, sebisanya dulu itu. Tentang needs ya, ketika masih gado-gado dicari tahu dulu apa sebenarnya sebabnya needs-nya belum jelas. Apakah kamu belum menemukan sesuatu yang kamu suka, sesuatu yang kamu punya pengalaman di dalamnya gitu. Boleh banget kok ketika awal membuat akun tuh needs-nya dicoba-coba dulu. Aku cobalah untuk bahas cinta misalnya. Aku cobalah untuk bahas buku gitu. Karena saya juga dulu sebelum akhirnya ngambil pembahasan cinta, itu juga pernah nyoba tentang ini, bahas tentang ngingetin orang sholat gitu. Jadi trik sholat jamaah gitu-gitu. Cuma ternyata itu apa ya, takut takut ngomong tidak sesuai dengan yang dilakuin gitu. Karena banyak godaannya juga. Akhirnya saya menghindari itu, waktu itu saya ganti yang lain gitu. Awal banget pas buat akun pembahasannya tentang taubat. Ternyata ternyata nggak sesuai, akhirnya dicoba-coba yang lain. Jadi boleh banget niche-nya dicoba-coba dulu aja, nanti mana yang paling naik kayak gitu ya, mana yang paling enjoy dijalani gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Farhan, kalau kita udah mau jadi konten, jadi akun kreator, story-nya nggak boleh random ya. Iya bener banget. Story juga itu yang membedakan antara akun kita tuh akun kreator atau akun pribadi gitu. Misalnya tiba-tiba story kita itu video teman kita lagi makan mie, kita ngakak-ngakak gitu kan. Terus padahal akun kita ngebahas tentang kita, jadi kayak nggak ada hubungannya gitu. Sesuatu yang privasi kayak gitu, permainan gitu, bagusnya di awal, apalagi ketika kita mau bangun akun, jangan dulu kita batasin tuh yang kayak gitu gitu. Makanya lagi-lagi ya, membuat akun baru untuk khusus untuk konten itu juga salah satu yang disarankan supaya kita tidak hilang juga ranah privasi kita yang biasa kita mainkan di akun Instagram kita. Itu kurang lebih untuk pertanyaannya, teman-teman. Terima kasih. Mungkin aku nambahin ya dari Oke, Alam. pertanyaan Kak Karima Iva, gimana seandainya udah bikin bio tapi belum bisa konsisten niche-nya, ternyata masih gado-gado alias belum spesifik. Jadi memang kalau misalkan memang mau profesional jadi konten kreator, kita memang langkah utama dan ini paling penting adalah menentukan niche, seperti yang aku tadi bilang, seperti yang aku sudah bahas tadi. Kalau misalkan niche-nya gado-gado, misal hari ini kita ngebahas soal fashion, terus besok lagi kita ngebahas soal fikih, terus besok lagi kita ngebahas soal otomotif. Ketika orang mampir dia suka sama konten otomotif kita, pas dia samperin ke akun Instagram kita,
dia berkunjung ke profil Instagram kita, ternyata dia ngeliat akun kita kok ada konten fikihnya, kok ada konten fashionnya, yang akhirnya dia tadinya mau follow, karena ternyata konten kita nggak konsisten, akun kita nggak spesifik membahas tentang apa, akhirnya dia nggak jadi follow. Jadi memang niche ini memang harus benar-benar ditentukan, karena ini sangat penting. Hal utama ketika mau bangun konten adalah kita menentukan pasar. Jadi jangan sampai gado-gado. Kalau misalkan emang mau ngebuat konten otomotif, mau bikin konten fashion, mau bikin konten fikih, ya udah bikin 3 akun aja sekalian. Kayak gitu. Jangan disatukan di satu akun. Gitu ya. Kalau menurutku sih begitu. Ini mungkin ada sedikit titik temu tapi ada pergesekan dikit juga. Karena tadi saya jawabnya boleh coba-coba kan beberapa niche gitu. Sedangkan kalau Kak Razik harus harus satu niche gitu, jangan dicampur. Nah, tadi yang mungkin terlewat untuk saya sampaikan adalah ketika teman-teman nyoba satu niche, terus kayaknya gagal atau nggak suka dengan niche ini, pas pindah ke niche yang lain, yang itu diarsipkan gitu. Konten yang sebelumnya diarsipkan. Jadi memang merubah itu gitu. Ya benar banget, jangan dicampur-campur, tiba-tiba ada 3 video, satunya otomotif, satunya fashion, jauh banget ya sih. Terus mau nanggapin yang dari Aulia, Farhan Aulia. Ini ada ya? Kak, kalau kita udah mau jadi akun kreator, story-nya nggak boleh random lagi ya. Sebenarnya gini, follower kita itu mereka juga mau sebenarnya kepo juga dengan kehidupan kita. Tapi memang jangan sampai terlalu random-random banget. Mereka juga ingin tahu, oh Kak Yusuf ini dia kegiatannya ngapain aja sih gitu. Selain konten, mereka juga pingin tahu itu. Tapi jangan sampai ya yang kayak tadi Kak Yusuf tadi ngevideoin temennya cuma lagi ngakak doang. Ini kan kayak aneh aja gitu. Tapi kalau misalnya mau ngevideoin kegiatan sehari-hari atau apa yang sedang dilakukan, ya itu nggak masalah sih. Karena follower juga pingin tahu itu, pingin tahu kehidupan kita. Itu aja. Oke, Kak Razik sama Kak Yusuf dan juga semua penanya, terima kasih banyak. Ya Allah, jam 10 pas ya. Iya. Tadi Kak Yusuf ingat bahwa konten 100 dimulai dari satu konten ya. Jadi untuk tugasnya adalah silakan teman-teman ikuti merapikan bio dan juga membuat konten baik yang sudah maupun yang akan dibuat ya. Teman-teman, nanti kita berjumpa tanggal 22. Untuk menutup sesi ini, saya ingin membacakan quotes dari mana ini malah hilang. Dari Michael Jordan ya. Tadi saya scroll di Instagram. Saya ingatnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita gagal satu kali, kemudian kita menyerah, ya, nanti akan menjadi kebiasaan. Maka jangan pernah menyerah untuk membuat konten yang lebih menarik dan menarik lagi. Mungkin itu salah satu quotes dari pebasket dunia ya yang saya kagumi. Kalau kita lihat YouTube, dia punya mention yang sangat besar rumahnya. Terima kasih Kak Yusuf, Kak Razik, dan semuanya. Selamat menjadi konten kreator Islami, ya, menjadi pribadi yang selalu tumbuh dan berkembang sebagai usaha pencerdasan diri sepanjang masa. Ya, thank you very much for being with us, and see you tanggal 22 ya, di waktu yang sama. Tidak terasa 2 jam ya. Saya sampai melongo gitu mendengarkan pemaparan Kak Yusuf dan Kak Razik. Teman-teman, terima kasih banyak. Materinya akan dikirim oleh Kak Yusuf nanti di grup. Sampai jumpa, selamat beristirahat dan selamat bikin konten. Ya? Ya, sesi fotonya enggak? Oh, ada dong. Sebentar ya.